Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fauzia Nisa ya. Pada mata kuliah kewirausahaan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengembangan permodalan bisnis gitu ya. Oke, ini adalah pengertian permodalan bisnis ya. Jadi, permodalan bisnis itu adalah cara dari perusahaan untuk menggambarkan gimana sih usaha tersebut bisa menciptakan, kemudian memberikan dan juga mempertahankan nilai kepada para pelanggannya. Jadi, model bisnis itu menjadi dasar strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan keberlangsungan usaha. Yang namanya bisnis itu kan profit oriented ya, teman-teman, berbasis keuntungan atau laba. Yang mana inginnya adalah usahanya berjalan dengan sustainable, tidak berhenti. Aduh, aku mau usaha hari ini aja, besok tutup kan nggak mau seperti itu gitu ya. Pengennya adalah laris terus gitu ya, lancar dan juga apa ini namanya terus berlangsung gitu ya. Kemudian fungsi dari model bisnis sendiri itu menjelaskan gimana cara bisnis itu dapat berjalan, menentukan strategi usaha, kemudian membantu pengambilan keputusan dan menjadi panduan dalam pengembangan usaha itu sendiri. Contohnya, usaha sekarang yang lagi ramai apa? Kopi ya. Kopi kekinian. Ya. Itu menggunakan model bisnis yang berbasis aplikasi online dan juga layanan pesan pesan antar. Apalagi sekarang itu gadget ya, HP ya terutama. Itu saya rasa sudah menjadi apa ya, barang pokok gitu ya. Aduh, HP ku ketinggalan nih. Kira-kira gimana? Balik, kalian putar balik ngambil gitu. Kenapa? Karena penting kalau semisal mau bayar-bayar pakai HP gitu ya. Kalau ada yang telepon gimana gitu. Sudah panik gitu ya. Jadi dengan adanya apa namanya digitalisasi ya, sehingga usaha kopi ini menggunakan bisnis yang berbasis aplikasi online gitu ya. Apalagi semenjak adanya COVID gitu ya, semuanya kan online sekarang gitu ya. Termasuk apa namanya layanan belanja gitu ya. Jadi ada layanan pesan antar juga. Jadi orang tuh memang cenderung mager ya akhir-akhir ini gitu ya. Dan itu yang diambil oleh kopi kekinian ini gitu ya. Oke, kemudian tujuan pengembangan model bisnis ya. Pada dasarnya pengembangan model bisnis ini dilakukan agar usaha bisa bertahan dan juga berkembang sesuai dengan perubahan pasar. Sekalipun nih sekalipun ada COVID kayak ada apa ya yang kemarin itu yang lagi ramai itu di kapal pesiar itu ada penyakit apa lagi. Harapannya memang ya bisa bertahan nih bisnisnya, jangan sampai bangkrut yang seperti itu. Tujuan dari pengembangan model bisnis ini adalah meningkatkan daya saing usaha, menciptakan inovasi bisnis ya, kemudian menyesuaikan kebutuhan pelanggan dan memaksimalkan keuntungan. Contohnya, di era sekarang ya namanya UMKM ya, itu mulai menggunakan media sosial dan juga marketplace untuk memperluas pasar. Jadi tidak hanya, aduh aku mau jualan di depan pasar, nggak seperti itu. Di Tanah Abang aja sekarang ya, sekalipun ada toko offline-nya gitu ya, tapi sepi. Sehingga harus memang putar otak para pebisnis di sana, penjual di sana. Akhirnya apa? Mulai live Shopee, live TikTok. Itu yang bisa dilakukan apa? Agar barang-barangnya itu cepat cepat laku, cepat keluar gitu ya, bisa digantikan dengan barang baru lagi. Kemudian ada komponen model bisnis ya. Pada dasarnya model bisnis itu punya beberapa komponen yang penting dan saling berkorelasi. Beberapa komponen diantaranya ada segmentasi pelanggan, ada proporsi nilai, saluran distribusi, serta hubungan pelanggan. Nah, komponen-komponen ini dapat membantu perusahaan dalam memahami gimana cara menjalankan usaha tersebut secara efektif. Contohnya, bisnis ini makanan online gitu ya. Dia harus bisa menentukan target pelanggannya siapa dan juga media distribusi yang tepat seperti apa. Jadi kayak kalian lah contohnya. Aduh, aku pengen jualan ini, Bu. Saya mau jualan nasi goreng, Bu. Target marketnya adalah anak-anak mahasiswa. Kira-kira kalau nasi goreng satu porsi dijual 100.000, layak nggak? Kira-kira apakah ada yang beli gitu? Rame nggak? Mau nggak mahasiswa? Kira-kira sesuai dengan budget mereka nggak? Gitu ya. Disesuaikan dulu. Kalau kamu mau menjual barang itu harus ada target marketnya gitu ya.
Kemudian ini ada BMC atau Business Model Canvas ya. Jadi BMC itu alat untuk memetakan model bisnis secara sederhana. Biasanya karakteristik BMC itu terdiri dari 9 elemen utama yang apa namanya bertujuan untuk membantu perencanaan usaha dan juga memudahkan analisis bisnis. BMC itu banyak digunakan oleh wirausahawan gitu ya. Kenapa? Karena jauh lebih mudah dipahami dan juga praktis. Contohnya, biasanya startup itu menggunakan BMC sebelum menjalankan usaha. Jadi dia bisa ngecek di situ. Kira-kira kalau dari segi kelemahannya gimana dia. Kemudian UVP-nya ada nilai unik gak sih dia dan lain sebagainya. Ada nilai yang sekiranya apa ada hal yang tidak bisa ditiru gitu loh oleh kompetitor di saya itu apa di usaha saya itu ya. Kemudian saluran distribusinya gimana? Maksudnya penjualannya lewat apa? Online kah atau gimana gitu ya. Kemudian next ada customer segments ya. Customer segment itu lebih ke kelompok pelanggan ya. Segmentasi itu kan pengelompokan pelanggan yang menjadi target bisnis. Fungsinya adalah untuk menentukan target pasar, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan dan membantu strategi pemasaran. Contohnya, skincare. Nah, produk skincare itu kan ada tulisannya. Ini khusus untuk acne prone gitu ya. Jadi, oh berarti dikhususkan untuk para pelanggan yang mungkin berjerawat gitu ya. Atau ini target marketnya adalah apa? Skincare yang mengandung apa untuk anti kerut. Kalau anti kerut berarti apa? Anti aging untuk ibu-ibu yang usianya di atas 30 tahun kayak gitu ya. Atau ini skincare yang like banget dia atau apa aman untuk remaja gitu ya. Berarti apa perempuan sekiranya usia 15 sampai 25 tahun aman untuk para remaja begitu ya contohnya. Jadi pengelompokan seperti itu ya. Kemudian value proposition. Jadi value proposition tuh nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan ya. Jadi fungsinya untuk menjadi alasan pelanggan dalam memilih produk tersebut, kemudian membedakan usaha tersebut dari pesaing, dan juga memberikan keunggulan kompetitif. Jadi mulai dari tadi ya, dari segmentasi customer, value proposition ini yang ada di dalam BMC gitu ya. Jadi contohnya kalau kalian buka usaha restoran contohnya, warung makan. Pengiriman cepat gitu ya itu menjadi nilai tambah di bisnis online kalian gitu ya jadi ini kita juga melayani sistem antar ke gitu atau kalau sekarang itu apa ya Indomart, Alfamart gitu kan dia juga punya atau online jadi tinggal pesan lewat aplikasi nanti diantar ada minimum paymentnya gitu-gitu ya kemudian channels itu media. Ini masih hal-hal yang ada di dalam BMC ya teman-teman ya. Channels itu media yang digunakan untuk menyampaikan produk kepada pelanggan atau media promosi ya istilahnya. Ada berbagai macam jenis channels ya, mulai dari toko fisik, kemudian marketplace, media sosial, website dan lain sebagainya. Termasuk mungkin dari mulut ke mulut itu juga bisa ya. Jadi UMKM contohnya ya, UMKM itu pakai Instagram sama Shopee sebagai salah satu saluran pemasarannya gitu ya. Kemudian customer relationship ya, hubungan pelanggan ya. Jadi hubungan pelanggan itu penting untuk menjaga loyalitas dari konsumen. Strategi yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan yang terbaik, menjaga komunikasi dan menangani keluhan dari pelanggan. Jadi ketika ada pelanggan mengeluh, Mbak, ini kok lama ya antrinya ini loh, itu loh ternyata banyak banyak kasirnya yang tidak beroperasi. Nah, itu kalian terima, jangan malah dimaki-maki pelanggannya gitu yang lagi viral tuh di Malang. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi contohnya kita bisa ngasih promo khusus ke pelanggan tetap. Jadi pelanggan-pelanggan yang punya membership gitu ya, itu bisa dikasih promo khusus gitu ya. Kemudian next ada revenue streams. Revenue streams ini sumber pendapatan usaha. Ini masih ada di dalam BMC ya teman-teman. Jadi sumber pendapatan tuh macam-macam. Ada yang penjualan produk, ada yang jasa layanan, berlangganan, iklan gitu ya, komisi dan lain sebagainya. Jadi pendapatan itu menentukan keberlanjutan usaha. Jadi contohnya platform digital ya. Platform digital tuh dia dapat pendapatan dari iklan dan juga biaya langganan gitu ya. Atau kalau kita mau lewat
lewat YouTube gitu ya. Lewatnya gimana kalau YouTube itu berarti apa berbasis iklan gitu ya. Kalau kita nitip, oh Bu, saya buat kue kering Bu, saya titip-titipan di toko-toko, ah, berarti kan berbasis apa komisi gitu ya dan lain sebagainya. Oke, kemudian next ada case research ya. Kayak research ini sumber daya utama yang dibutuhkan oleh bisnis ya. Jenis-jenisnya ada SDM, modal, teknologi, dan juga peralatan produksi. Contohnya, kalau kita mau buka bisnis yang berbasis digital gitu ya, kita pasti butuh programmer dan juga sistem aplikasi yang tepat gitu ya, teman-teman. Kemudian kayak activities ya. Kayak activities itu aktivitas utama yang dilakukan perusahaan ya, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi sampai dengan layanan pelanggan ya. Jadi kalau semisal kita buka mungkin warung makan gitu ya, bisnis kuliner lah. Pasti kita melakukan produksi makanan setiap hari toh, nah, karena bukanya tiap hari gitu ya. Kemudian ada key partners. Nah, key partners ini adalah kerjasama bisnis dengan pihak yang lain, seperti joinan gitu ya. Tujuannya untuk mengurangi biaya, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan efisiensi. Jadi kalau semisal saya buka toko sepatu nih, saya bekerja sama dengan apa ya? Pengiriman online ya, ekspedisi gitu ya. Kemudian ada cost structure. Nah, ini masih bagian dari BMC, teman-teman ya. Cost structure adalah seluruh biaya operasional bisnis ya. Ada biaya produksi, pemasaran, tenaga kerja, sampai dengan biaya distribusi. Nah, pengelolaan biaya yang baik itu bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi, sekalipun banyak biaya-biaya tidak terduga ya, namanya biaya kan banyak ya, ada beban-beban dan lain sebagainya. Tapi ketika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan keuntungan perusahaan yang baik juga gitu ya. Oke, kemudian sehingga bisnis online itu harus mengatur ya, teman-teman, biaya iklan digital secara efisien. Kenapa? Karena ya namanya promosi ya, itu kan biasanya kadang ini ya, waduh kok over budget nih ya, maka harus diatur gitu ya, agar biaya iklannya efisien. Maksudnya apa? Bu, ini saya mau ini loh, Bu, mau endorse Selebtok nih Bu gitu ya. Anggap aja endorse-nya 50 juta gitu ya. Ternyata setelah dilakukan endorsement itu, feedback yang diterima hanya 20. Berarti apa ya? Dinilai tidak menghasilkan begitu. Maka harus survei dulu. Kira-kira kalau semisal dicek insight-nya gimana? Kalau semisal dilihat dari insight apa namanya, dia biasanya oh ternyata nggak rame, bukan yang terkenal-terkenal juga. Ya udah cari apa ini namanya iklan yang lain gitu, yang di promosi yang lain gitu. Oke, so conclusionnya adalah pengembangan model bisnis itu penting ya dalam kewirausahaan berbasis modern. Jadi penggunaan BMC bisa membantu wirausahawan dalam memahami struktur bisnis yang lebih sistematis dan juga efisien. Bisa dilakukan melalui inovasi model bisnis ya. Jadi perusahaan bisa meningkatkan daya saing serta mempertahankan keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar, apalagi kondisi ekonomi yang tidak menentu saat gitu ya. Saya rasa cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.